Viral chat pimpinan KPK Johanis Tanak, bisalah kita cari duit. Apakah hal tersebut bisa dimaafkan karena terjadi sebelum menjabat pimpinan KPK? Menurut pengakuannya, iya atau tidak, kita lihat nanti. Atau karena diobrolkan sama sahabat lama? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPK mendapatkan sorotan. Johanis Tanak yang terakhir karena viral chatnya. Sebelumnya Firly Bahuri yang juga tidak kalah santer sorotan publiknya. Ini berawal dari perbincangan Johanis Tanak yang katanya sih mengaku sebelum menjadi pimpinan KPK. Ya itu kan pengakuan ya, perlu dicari. Tapi yang menjadi sorotan adalah perbincangannya itu bisalah kita cari duit. Yaitu kepada salah satu kementerian, maksudnya pejabat elit di Kementerian ISDM. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita carikan solusi bagaimana yang seharusnya. Pertama kita baca di Radar Solo Jawa Pos, ya ini hampir sama di semua Jawa Pos. Wakil Ketua KPK buka suara soal viral chat dengan pejabat ESDM. Bisalah kita cari duit. Selanjutnya kita baca juga di Merdeka, klarifikasi Wakil Ketua KPK soal viral chat dengan pejabat ESDM. Intinya, klarifikasinya adalah tidak mengakui itu terjadi pada waktu menjadi pejabat. Tetapi, apakah sebelum menjadi pejabat atau sesudah? Itu boleh. Kemudian juga yang muncul di FIFA, viral chat masalah bisalah kita cari duit ke pejabat ESDM. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak merespon. Kemudian di TV One, viral beredar potongan percakapan Wakil Ketua KPK, bisalah kita cari duit. Iya, semuanya sama, judul-judulnya sama. Begitu juga misalkan di Detik ini. Wakil Ketua KPK Johanis jelaskan konteks chat bisalah cari duit dengan pejabat ESDM. Dan yang terakhir kita lihat di Liputan 6, viral percakapan dengan pejabat SDM Idris Sihite, Johanis Tanak, kami sahabat lama. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang terakhir, yang ada di Liputan 6, nanti kita hubungkan dengan yang lain. Viral percakapan dengan pejabat ESDM Idris Sihite, Johanis Tanak, kami sahabat lama. FIFA Liputan 6, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak buka suara terkait viralnya komunikasi dirinya dengan pelaksana harian PLH Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Idris Froyoto Sihite di media sosial. Dalam komunikasi terselip kalimat bisalah kita cari duit. Ini kalau dibiarkan membahayakan terhadap negeri ini. Terkait dengan komunikasi tersebut, Johanis tak menampik percakapan tersebut terjadi pada Oktober 2022. Oktober, jadi masih 5 bulan yang lalu. Johanis menyebut dirinya atau 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Johanis menyebut dirinya bersahabat dengan Idris Sihite dan pernah sama-sama bekerja di Kejaksaan Agung. Ngeri ya. Sesudah mereka selesai Kejaksaan Agung di berbeda tempat, tapi dia mempunyai percakapan yang ngeri. Saya bersahabat dengan beliau, saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan berjalan sebagaimana semestinya, ujar Johanis Tanak dalam keterangannya dikutip Jumat. Johanis mengklaim percakapan itu terjadi sebelum dirinya memasuki usia pensiun di Kejaksaan Agung dan belum menjadi komisioner KPK. Loh, ini masih kerja di Kejaksaan Agung. Jadi kan sama, di sana kan juga penegak hukum.
Diketahui Johanis sempat menjadi Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, eh, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Oh, membahayakan juga. Kemudian chattingnya saya dengan beliau terjadi pada Oktober 2022, sebelum saya bertugas di sini dan menjelang memasuki usia pensiun. Tentunya orang usia pensiun dalam kondisi sibuk, kemudian kita harus persiapkan juga sama kayak orang akan menikah. Kita persiapkan juga hal-hal yang diperlukan, kata dia. Iya, siapapun pasti mempersiapkan, tapi kan ini masa waktu kerja di Kejaksaan Agung, mau pensiun, berpikir mungkin di KPK mungkinkah bisa kita cari duit. Wah, coba kita lihat lagi. Johanis mengklaim tidak ada konteks pembicaraan negatif dengan Idris yang saat ini juga sempat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN di Kementerian ESDM. Oh, ngeri. Teman, kemudian menjadi saksi, ngeri juga ini. Saya senang berdiskusi dengan dia. Mana tahu saya ketika pensiun tadi, mana beberapa bulan itu saya dan bisa melakukan kegiatan, kata Johanis. Meski bersahabat, Johanis mengklaim baru mengetahui kalau Idris saat ini menjabat sebagai PLH, Dirjen Minerba dan juga Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Johanis mengetahuinya lantaran Idris menjadi saksi dalam kasus yang ditangani KPK. Percaya nggak? Kok nggak masuk akal ya? Terus terang saya berani bersumpah bahwasanya saya baru tahu ketika di sini ada seperti itu, bahwa loh ini orang ternyata PLH Dirjen Minerba. Oh, ini ada kalimat sumpah. Coba yang kalau ini yang ngomong ini adalah orang luar. Maksudnya ketika orang yang misalkan ditangani, pasti nggak bisa sumpah-sumpah itu. Oleh karena itu Johanis menegaskan tidak ada yang salah dalam percakapannya dengan Idris. Pasalnya saat ini itu dirinya belum terpilih dan belum dilantik sebagai pimpinan KPK, tetapi masih menjadi pejabat di Kejaksaan Agung. Kecuali kalau saya sudah dilantik dan melaksanakan tugas, itu baru tidak benar. Demi Tuhan, saya belum melaksanakan. Oh, demi Tuhan itu maksudnya ketika itu adalah belum menjadi di KPK, tapi masih di Kejaksaan Agung. Tercinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bolehlah nanti kita cari duit. Itu sebuah perbincangan yang bisalah kita cari duit. Itu perbincangan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Bagaimana pertanyaan pada awal tadi? Apakah ini boleh-boleh saja karena belum menjadi pimpinan KPK, atau boleh-boleh saja karena ini adalah sahabat lama? Menurut analisis saya, pertama, bisalah nanti kita cari duit. Kalimat bisalah kita cari duit, itu kalimat itu menurut saya kalimat yang tidak tepat. Mengapa? Karena posisi beliau pada waktu itu masih menjadi elit di Kejaksaan Agung. Dan ya kita pahami, beliau adalah juga salah satu nominator menjadi pimpinan KPK. Jadi menurut saya kurang tepat ya. Sehingga kalau menurut saya sudah mempunyai iktikat tidak baik ketika menjadi pimpinan KPK. Apakah kalian setuju atau tidak? Pernyataan ini karena dihubungkan dengan bahwa di KPK sebagai pemberantas korupsi, pemberantas orang-orang yang tidak beres, itu kemudian berpikir, nanti bisa dimainkan, kita bisa cari duit. Kemudian yang kedua, bahwa itu terjadi sebelum menjadi pimpinan KPK. Kalau menurut saya, sebelum atau ketika menjadi pimpinan KPK, itu menurut saya ya tidak bagus. Jadi sudah punya pola pikir yang tidak bagus deh. Atau mungkin sesudah off dari KPK. Karena apa? Pikirannya adalah ketika
menjadi elit di penegak hukum, kemudian berpikir seperti itu, maka ya kemungkinan penegakan hukumnya tidak beres. Mungkin tidak melihatnya tidak equal before the law. Bisa-bisa mereka yang berurusan dengan penegak hukum pada kesempatan ini adalah KPK ataupun kejaksaan, bisa-bisa tidak sama di mata hukum karena ada yang bermain-main seperti itu. Atau bisa-bisa ya pikirannya adalah penegak hukum mampu bermain di belakang penegakan hukum tersebut. Seandainya ini terjadi pada seluruh penegak hukum, berpikir bisalah nanti kita cari duit, ataupun sebelum ataupun ketika, maka hancurlah negeri ini. Ketiga, itu disampaikan katanya dengan sahabat, jadi itu tidak serius. Jadi obrolan warung kopi ketika sudah mulai membicarakan yang tidak beres. Tidak beresnya gini karena kalau nanti menjadi sesama pejabat di negara ini, maka peluang mencari duit itu adalah semacam konspirasi untuk mencari uang yang tidak benar. Kecuali seseorang itu menjadi pengusaha ya. Bolehlah nanti kita pada waktu pensiun kita mencari duit. Maka mungkin yang dijalankan adalah sebuah usaha yang tidak ada hubungannya dengan uang negara. Jadi kalau uang-uang pribadi, taruhlah misalkan kita membuat sebuah bisnis, misalkan jualan pecel atau jualan sate. Bisalah nanti kita sudah pensiun, nanti kita mencari sate bersama-sama. Atau ya di daerah saya itu peluangnya besar untuk susu. Maka bisalah kita akan transaksi susu untuk cari duit. Menurut saya oke-oke saja karena itu tidak ada hubungannya dengan uang negara, tetapi murni bisnis. Dan banyak orang yang bisa berhasil sukses dalam dunia bisnis mencari duit bersama dengan kolega ataupun sahabat itu sesudah pensiun. Karena apa? Sudah bebas dari berbagai kegiatan tugas yang rutin ataupun yang tugasnya kewajiban kantor. Jadi terjadi perbedaannya karena perbincangan itu terjadi ketika menjadi jaksa agung sebelum menjadi pimpinan KPK. Kemudian yang keempat, pada kesempatan elit di ESDM ada yang menjadi tersangka dan kemudian menjadi saksi dan viral ya pada beberapa terakhir ini, itu kemudian dia baru mengatakan, saya baru tahu bahwa dia adalah pejabat elit yang ada di Kementerian SDM. Mungkin itu betul, atau mungkin salah. Tetapi benar atau salah, kalau menurut saya, bahwa ya masa sih sesama di satu lembaga dahulu, maksudnya di kejaksaan, kemudian berpisah, itu kemudian tidak ada komunikasi. Ataupun mungkin itu hanya sebatas panggung depan dan panggung belakang. Ini perlu ada semacam klarifikasi yang sebenarnya. Karena kan memang mudah-mudah saja menyampaikan bahwa saya baru tahu. Tapi coba dicari tahu yang sebenarnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya menurut saya sangat tidak pantas seorang yang bertugas di penegakan hukum, pemberantasan korupsi, berawal dari sebuah lembaga penegakan hukum juga, kemudian berpikir mencari duit dari penegakan hukum itu. Berbeda dengan orang yang bekerja di penegakan hukum, maksudnya di lembaga negara, tapi selanjutnya dia bekerja sebagai lawyer. Meskipun berbicara lawyer itu, yang saya tahu sih, yaitu kan ada saja yang lawyer yang free, yang gratis. Tetapi juga ada yang semangat untuk mencari uang. Tapi itu kan tidak ada hubungannya dengan uang negara. Tapi kalau menjadi pengelola negara, penegak hukum di KPK misalkan, itu menjadi sebuah masalah besar. Semoga saja ini segera diusut. Kalau memang yang bersangkutan itu adalah
tidak ada niatan jahat, tidak ada niatan jelek, sebagaimana klarifikasinya, it's okay. Tetapi kalau berdramaturgi, Dewan Pengawas harus memberikan sebuah sanksi sebagaimana amanah dari Undang-Undang Tipikor. Semoga bermanfaat, semoga ini tidak merembet kepada para penegak hukum lainnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.